Jurgen Klopp. Semua orang tertawa waktu Klopp ditunjuk sebagai pelatih untuk pertama kalinya. Gimana nggak ragu, Klopp ditunjuk sebagai pelatih Mainz saat dia masih jadi pemain, alias nol pengalaman. Tapi siapa sangka, semua keraguan dan tertawan itu membawa Klopp menjadi salah satu pelatih terbaik yang pernah ada. Dan inilah bagaimana Jurgen Klopp menyelamatkan salah satu klub terbesar di dunia, Liverpool. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one. Sebelum itu, kita lihat dulu sekilas perjalanan karir Klopp sebagai pelatih. 17 April tahun 2000, waktu itu Klopp masih jadi pemain di FSV Mainz kasta kedua Bundesliga. Wolfgang Frank waktu itu jadi pelatihnya Klopp. Frank punya filosofi permainan high pressing sama zonal marking yang menginfluence gaya bermain Klopp sama timnya. Singkat cerita, Frank pergi dari Mainz dan Mainz kesulitan buat cari pelatih penggantinya. Soalnya sporting directornya Mainz pingin gaya permainannya sama kayak yang diterapin Frank. Karena kesusahan cari pelatih, akhirnya Dirteknya Mainz ini punya ide, kenapa pemainnya nggak ngelatih diri mereka sendiri aja. Dan Klopp ditunjuk sebagai leadernya buat mimpin latihan. Nah, disinilah karir Jurgen Klopp sebagai pelatih itu dimulai. Dengan nol pengalaman sebagai pelatih, Klopp dengan pede langsung nentuin gaya bermainnya Mainz, full throttle football. Waktu itu, semua orang bingung, apa itu full throttle football? Intinya, itu pemain maju buat ngepres, atau sekarang itu jadi gegenpressing. Permainan Klopp di Mainz berjalan sangat sukses. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Mainz berhasil promosi ke Bundesliga di 2004. Meskipun di 2007 mereka harus terdegradasi lagi. Kesuksesan Klopp bersama Mainz membuat beberapa klub besar pingin dilatih sama Klopp, termasuk Dortmund dan Bayern Munchen. Waktu itu, Bayern udah dapat pelatih baru, dan Klopp gabung ke Dortmund. Singkat aja, di Dortmund, Klopp berhasil membawa Dortmund jadi juara Bundesliga 2 kali secara berturut-turut, di 2011 sama 2012, setelah penantian fans selama 8 tahun. Selain itu, Klopp juga pernah membawa Dortmund ke final UCL. Oktober 2015, Brendan Rodgers dipecat oleh Liverpool setelah performa yang kurang memuaskan. Dan pada saat itu Liverpool sudah mulai dalam tanda kutip dilupakan. Bahkan pundit seperti Thierry Henry dan mantan pemain Liverpool Jamie Carragher sepakat kalau Liverpool udah bukan tim besar lagi. Gimana nggak diremehkan, terakhir mereka menang EPL itu udah tahun 1990. FSG selaku owner dari Liverpool perlu nentuin pelatih yang bisa nyelamatin Liverpool. Waktu itu kandidatnya ada 2 yang paling dekat. Yang pertama, Jurgen Klopp. Klopp dikenal dengan filosofi permainannya yang jelas, entertaining, dan juga bisa ngembangin pemain-pemain muda berbakat. Sedangkan kandidat kedua itu Ancelotti. Ancelotti udah banyak dapetin trofi bareng Chelsea, AC Milan, Real Madrid, Munchen, jadi soal trofi udah nggak perlu diraguin lagi. Selain itu, Ancelotti juga jago ngehandle pemain dengan nama-nama besar, dan semua orang tahu itu. Pada akhirnya, FSG lebih milih Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool karena FSG ingin membuat proyek jangka panjang untuk membangun ulang Liverpool ini dari awal. Klopp udah terbukti pengalamannya waktu dia di Mainz sama Dortmund. Di press conference pertama Klopp yakin kalau mereka bakal bawa pulang trofi EPL seenggaknya sekali. Dan Klopp datang nggak sendirian, dia datang bersama asisten pelatihnya Peter Krawietz yang mempunyai peran sangat penting ketika halftime. Tapi ternyata masalah yang harus dihadapi Klopp itu nggak semudah yang kita bayangkan. Musim pertamanya, Liverpool cuma finish di peringkat 8 EPL dan mereka kalah di final UEL 3-1 lawan Sevilla. Musim pertama ini menjadi eksperimen bagi Klopp, dan ternyata Klopp harus merombak total skuad Liverpool ini agar bisa menerapkan filosofi bermainnya. Masalahnya, FSG, pemilik Liverpool, bukan owner yang dengan gampang ngeluarin duit buat transfer kayak Sheikh Mansour atau Roman Abramovich. Buat ngerombak total squad, itu perlu duit yang gede banget. Dan Klopp harus muter otaknya gimana dia bisa membuat squad Liverpool sesuai keinginannya dengan biaya yang terbatas. Disinilah kita bisa melihat kejeniusan Klopp dalam melihat dan membeli pemain. Di musim keduanya, Klopp membeli pemain di 3 lini penting Liverpool. Mane untuk penyerang, Wijnaldum gelandang, Joel Matip dan Karius, dan naikin Trent Alexander-Arnold ke skuad utama untuk lini pertahanan Liverpool.
Buat dapetin biaya transfer, Klopp ngejual pemain-pemain yang gak cocok sama permainannya, kayak Benteke, Jordan Ibe, sama Joe Allen. Sehingga meskipun datengin 4 pemain penting, keuangan Liverpool itu masih profit sekitar 9 juta euro. Dan jelas itu bikin FSG seneng. Soalnya musim sebelumnya 2015-2016 Liverpool ngeluarin 126 juta euro. Dan musim 2014-2015 Liverpool ngeluarin 151 juta euro. Dan hasil yang mereka dapetin itu sangat mengecewakan. Di musim yang sama, Klopp juga mendatangkan pelatih fisik baru Andreas Kornmaier bersama Mona Nemer sebagai nutrisionis. Dengan tambahan pemain dan staf pendukung ini, Klopp berhasil membawa Liverpool naik ke peringkat 4 EPL sekaligus membawa kembali Liverpool ke UCL. Musim 2017-2018, Klopp mendatangkan Mohamed Salah dari AS Roma dan membentuk trio penyerang Liverpool yang kita kenal sebagai trio Firmansyah. Dengan berjalannya musim, Klopp menyadari kalau timnya ini sulit buat berkembang. Liverpool nggak kekurangan buat gol, karena dengan tambahan Salah, lini depan Liverpool sudah serem banget. Yang jadi masalah, Liverpool juga kebobolan banyak gol, yang bikin Liverpool ini sering kehilangan poin karena mereka cuma bisa bermain imbang. Ketika winter transfer dibuka, Klopp mulai mencari bek tangguh yang bisa jadi leader buat lini belakang Liverpool, dan pilihan Klopp jatuh ke bek Southampton, Virgil van Dijk. Tapi harga Van Dijk waktu itu sekitar 85 juta euro, dan sepertinya FSG susah buat ngeluarin uang segede itu buat satu pemain, dan itu bakal jadi rekor transfer Liverpool. Akhirnya, Klopp harus merelakan salah satu pemain terbaik mereka, Coutinho, buat dijual ke Barcelona dengan nilai 135 juta euro. Uang transfer itu bisa dipakai buat beli Van Dijk dan masih ada sisa. Dengan skuad yang semakin solid, Klopp berhasil bawa Liverpool ke final UCL, meskipun di final mereka kurang beruntung. Mulai dari salah yang di Smackdown Ramos, dan juga Lord Karius yang bikin 2 kesalahan fatal di laga sepenting UCL. Kekalahan di final UCL itu bikin sakit hati semua fans Liverpool, apalagi Karius bakal ditandain sama fans-fans Liverpool seumur hidupnya. Jelas Liverpool butuh kiper baru, soalnya Karius udah nggak bisa diharapin lagi. Nah, di musim 2018-2019, mereka datengin kiper seharga 62 juta euro. Mahal banget buat seorang kiper, apalagi kalau kita lihat kebiasaan transfer Liverpool. Tapi kenapa FSG setuju buat ngeluarin uang segede itu? Karena itu bukan uang yang harus dikeluarkan FSG dari kantong pribadinya. Ini karena duit transfer Coutinho itu masih ada sisanya. Jadi ini adalah kejenuesan Klopp bisa jual beli pemain di tengah FSG yang pelit buat ngeluarin duit. Dengan adanya Alisson, bikin Liverpool jadi skuad yang sempurna buat Klopp. Permainan gegenpressing Klopp udah berjalan sempurna. Defense yang dipimpin Van Dijk dan Alisson bikin Liverpool sulit buat dijebol. Mereka jadi tim yang paling dikit kebobolan di IPL musim 2018-2019. Dengan skuad ini, Klopp berhasil membawa Liverpool bersaing sama Manchester City buat ngerebutin trofi IPL hingga kelas D. Meskipun ujung-ujungnya Liverpool harus finish di bawah City dengan selisih 1 poin. Dan yang paling penting, Klopp bisa bawa Liverpool kembali ke final UCL untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Tapi berbeda kali ini, Liverpool bisa bawa pulang trofi UCL-nya ke Anfield. Di musim berikutnya, dengan skuad yang masih sama, Klopp berhasil menepati janjinya membawa pulang trofi IPL setelah 30 tahun. Ya, 30 tahun fans-fans Liverpool menanti. Dan gak sampai situ aja, Klopp juga resmi menamatkan IPL setelah Liverpool menangin Carabao Cup sama FA Cup di tahun 2022. Dan dampak Klopp ke Liverpool itu nggak cuma sampai ngerombak skuad, menangin trofi, tapi jauh dari semua itu. Kita mundur sebentar ke 2010. Waktu itu Liverpool klub yang lagi terjerat sama utang, dan FSG datang buat beli Liverpool dengan harga yang murah banget buat klub sebesar Liverpool. FSG cuma bayar sekitar 350 juta euro atau sekitar 470-an juta dolar. Di musim pertama klub jadi manajer, value dari Liverpool itu langsung naik hampir 2 kali lipat, yang tadinya 900 jutaan dolar menjadi 1,5 miliar dolar. Dan di musim terakhir Klopp bersama Liverpool, value Liverpool itu sampai 5,4 miliar dolar, naik 10 kali lipat sejak awal FSG beli Liverpool.
Kecerdasan Klopp dalam milih pemain, jual beli pemain dengan dana yang sangat terbatas, bikin Liverpool ini untung. Seperti contohnya di 2019, Liverpool itu profit sampai 46 juta euro dan mendapat revenue hingga 600 juta euro. Belum pernah terjadi sebelumnya. Level Klopp sebagai manajer ini udah ada di level yang berbeda. Dia udah kayak CEO. Coba kita recap dulu apa yang udah dilakuin Klopp selama ini. 1. Dia nerapin filosofi gegenpressing. Terus dia yang ngerombak total squad Liverpool. Terus Klopp juga yang ngatur keuangan Liverpool supaya dia bisa beli pemain yang dia inginkan. Dan terakhir, dia juga yang bekerja keras buat naikin value dari Liverpool. Gak lupa, Klopp juga yang membangun ikatan emosional yang begitu kuat ke para fans. Lalu kenapa akhirnya Klopp memutuskan buat ninggalin Liverpool? Di wawancaranya, Klopp bilang kalau dia udah kehabisan energi. What can I say to them? Running out of energy? Jelas Klopp udah capek. Selama di Liverpool, Klopp berada di tekanan yang ekstra. Dengan target-target jadi juara di setiap musimnya, bersaing lawan Manchester City, Chelsea, Arsenal, MU, tapi dengan budget yang bisa dibilang paling dikit dibanding tim-tim lain. Kalau kita jadi Klopp, ya bakal pusing juga. Dan mungkin gak ada satu pelatih pun yang bisa ngelakuin apa yang udah dilakuin sama Klopp. Kalau orang sering banding-bandingin bagusan mana Jurgen Klopp sama Pep Guardiola, memang kalau dari segi trofi, Klopp kalah jauh sama Pep. Tapi dari 3 klub yang udah ditanganin Klopp nunjukin kalau dia bukan sekedar pelatih biasa. Dia bisa bangun sebuah klub itu dari nol. Di Mainz dia bawa Mainz ke Bundesliga untuk pertama kalinya. Di Dortmund dia bisa menangin Bundesliga 2 kali berturut-turut. Dan di Liverpool dia berhasil mengembalikan identitas Liverpool. Mengembalikan Liverpool sebagai raksasa yang memiliki filosofi yang jelas. Dan buat klub selanjutnya yang bisa dapetin seorang Jurgen Klopp bakal beruntung banget. Menurut kalian, siapa nih klub yang cocok buat dilatih sama Jurgen Klopp?